Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah oke, kali ini saya sudah sediakan dua boring ya. Ini boring Ninja 2 tak ya. Ini ada blok OB atau boring OB, yang ini masih ori ya. Kali ini saya akan eh, menyikapi pertanyaan dari bosku dari Sumsel ya, Bro Diki ya. Dia sempat tanya ke saya, amankah gitu ya blok OB itu dipakai touring dan gaspol sampai limit gitu ya? Pertanyaannya seperti itu. Terus lagi, apa aja yang harus diperhatikan supaya mendapatkan blok OB yang bagus? Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dari Bro Diki ya, yang saya akan jawab langsung di video ini ya. Oke, untuk yang pertama ya, pertanyaannya, aman nggak gitu ya blok OB itu dipakai buat jarak jauh atau touring, gaspol gitu, sunmori? Jawaban saya adalah aman ya. Itu tergantung nanti blok OB-nya bagus atau tidak. Nah ini saya akan cerita sedikit ya mengenai blok OB. Nah ini punya saya, ini udah pernah saya pakai ya blok OB-nya. Cuman ini nge-gym ya, terjadi overheat motornya ya. Mungkin sih faktor yang menyebabkan boring ini macet. Untuk yang pertamanya adalah saya memang melakukan pergantian oli samping ya waktu itu. Melakukan pergantian oli samping dari Epalu Pro ke Castrol Active ya. Karena memang kebiasaan saya dulu itu di motor Ninja RR, sekarang kan motor saya Ninja M ya, atau Ninja Ninja R lah, Ninja R series ya, cuman versi M. Dulu kan saya pengguna Ninja RR. Nah, saya olinya itu selalu setia pakai Castrol Active ya. Nah, terus kemudian saya beli motor saya ya yang Ninja M yang sekarang. Kebetulan oli sampingnya Epalu Pro waktu itu. Nah, saya langsung ganti aja ke Castrol gitu tanpa menambahkan dari tangki ya. Dan perlu teman-teman ketahui, memang Castrol itu yang sekarang itu berbeda kekentalannya ya dengan Epalu Pro. Yang Epalu Pro itu sangat cenderung kental, sementara Castrol Active itu sangat encer ya. Saya melakukan penggantian oli samping, dan ketika oli kastrolnya bercampur itu jadi kayak tersumbat ya di bagian pompa oli, jadi tidak keluar sempurna si oli sampingnya. Hasil motor saya nge-gym ya, padahal itu perjalanan baru 2 km. Nah sebelumnya ketika saya masih pakai Epalu Pro ya waktu itu tidak terjadi nge-gym sama sekali. Dan jujur ya, Epalu Pro itu memang sangat cocok untuk oli yang punya linier ya atau blok OB ya. Itu saya tidak tahu alasannya kenapa ya. Tapi itu bukan cuman hoak ya. Itu lebih bagus olinya dipakai untuk blok OB atau yang punya linier yang bisa dioperses ya. Tapi sekarang saya juga pakai boring original ya, boring original dari Ninja 2 tak. Sekarang saya juga masih pakai Epalu Pro karena memang mesin itu cenderung lebih halus ya. Itu yang pertama, Bro Diki ya. Semoga terbantu. Pertama, oli samping. Oli sampingnya kalau misalkan pengen sukses in Ryan-nya, saya sarankan pakai Epalu Pro ya untuk Ryan pertama sampai dengan selesai. Kalau misalkan olinya sekarang misalkan pakai yang Motul, ya saya belum pernah coba ya untuk blok OB. Tapi yang speknya tinggi itu memang ada di PTT, Motul ya, itu udah Jaso FD, terus Ipon ya, Ipon. Ipon juga itu udah Jaso FD. Cuman saya belum pernah nyoba di blok OB. Yang di blok OB aman itu untuk sekarang Epalu Pro yang kemasannya kuning. Nah, oke, kenapa saya nggak lanjut pasang ya? Padahal ini boringnya masih bagus tuh ya, nggak terlalu banyak baret. Mungkin bisa kelihatan ya. Oke, nah ya, masih bagus ya boringnya. Nah ini kenapa nggak saya pasang ya?
Ini untuk yang trik yang kedua ya, Bro Diki. Silahkan disimak dan teman-teman yang lainnya juga yang sedang menonton ya. Nah ini lubang-lubangnya ini sangat tidak presisi. Nah makanya saya pensiunkan, nggak saya pakai ya. Nah tuh bisa kelihatan nggak ya? Tuh lubang-lubangnya lihat deh. Ntar ya, saya tunjukkan yang paling jelas. Nah ini nih jelas nih. Tuh ya, ngegantung. Tuh nggak rapi tuh lubang-lubangnya. Kelihatan kan? Nah ini juga nih. Ini udah saya coba betulkan ya. Tapi ya tetap saya makin ikuti lubangnya supaya presisi, lubangnya malah makin gede ya, malah nggak karu-karuan nanti. Motornya pasti ngedrop, nggak enak. Nah ya, itu kenapa nggak saya pakai ya, karena lubang-lubangnya juga udah nggak presisi ya, tidak presisi. Terus lagi yang bikin saya pensiunkan, karena ini udah dipapas ya. Saya tidak suka dengan blok yang bagian pantatnya ini dipapas ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini yang ini. Nah, lubang yang ini. Nah, tiang yang ini udah dipapas. Nih, lihat yang ori ya. Nih, yang ori itu seperti ini, sama ya. Tuh kan, bisa bisa bedain. Tapi kalau ditanya blok ini masih kuat nggak untuk perjalanan jauh? Masih kuat sih sebetulnya. Asal olinya Epalu Pro dan ditambah dari tangki juga ya, yang ini. Terus kenapa saya tidak mau pasang atau tidak mau pakai? Ya pertama karena lubangnya kurang presisi ya. Jadi bikin hati was-was sih sebetulnya ya. Jadi kalau ditanya kuat atau tidak, kuat. Cuman hati saya sendiri itu jadi was-was karena lubang-lubangnya tidak presisi ya. Terus ada pemotongan ini ya, pantatnya ya, pantat linier udah dipotong. Nah ini bikin was-was juga ya. Karena itu seher itu cenderung gerakannya kurang apa ya, kurang teratur ya. Karena ininya terlalu pendek. Ini terlalu pendek sih. Kalau mau dipapas jangan terlalu pendek seperti ini ya. Biar si sehernya itu jalurnya tetap pada jalurnya gitu. Nggak terjadi benturan lah istilahnya di sehernya bisa nabrak. Apa istilahnya itu ding-ding-ding-ding ya. Makanya ini ada baret di sebelah sana tuh. Tapi baret halus ya. Jadi nabrak si pistonnya. Ya karena ini sih, karena terlalu ini pendek. Jadi si sehernya itu kurang terarah dengan baik, tidak pada jalurnya lah istilahnya ya. Nah, oke. Terus lagi kenapa saya sarankan di KP16 ya? Karena itu banyak testimoni ya yang memang bahkan di dunia racing yang memang teruji gitu ya. Bagus untuk pemboringan ulangnya. Karena memang di KP16 itu hampir seperti ini ya. Hampir sama seperti ini. Hampir seperti orinya tuh ya. Nah, ini kan terlihat ya presisi ya, rapi. Ini kan ori ya. Rapi tuh, tidak ada yang gantung ya, landai. Nah, di KP16 biarpun OB itu memang bisa dibikin seperti ini ya untuk boringnya. Jadi lebih aman. Dan saran saya supaya tidak terjadi panas berlebih nih guys, pilih linearnya itu yang oversize-nya jangan terlalu gede. Jadi jangan memilih, bisa kita lihat. Nah, ini yang lapisan hitam, ini putih aluminium. Ini untuk lapisan boringnya yang warna hitam. Nah, ini pilih jangan yang terlalu tebal ya. Ini udah oversize 50, tebalnya masih segini. Nah, lebih baik teman-teman itu pilih yang tipis ya. Sebetulnya sih mungkin kalau ada kemungkinan bisa ya di KP16 itu minta oversize-nya jangan yang sampai, misalkan jangan yang sampai oversize 200 bahkan ya. Misalkan oversize-nya minta aja cuman maksimal di 150 gitu ya. Jadi tipis ininya. Ya nanti bicarakan saja ke ownernya ya. Bisa atau tidaknya karena masalahnya mesin bubut di sana itu sangat lengkap ya. Ada kemungkinan bisa membubut lapisan linier yang terlalu tebal. Jadi nanti size-nya pakai size 59 mm ya, pakai size
original dari Ninja RR atau Ninja R ya, Ninja 2 tak. Cuman lingkaran luarnya ya, lingkaran luar itu yang ini, yang ini ya, yang ini. Ini lingkaran dalam, ini lingkaran luar, yang ini. Jangan milih yang terlalu tebal ya. Ya kalau teman-teman kan kalau katanya bagaimana kalau dengan oversize 200 sampai 200. Ya kalau bisa sih sampai 150 lah ya. Karena apa ya? Karena kalau misalkan nanti terlalu tebal, itu nanti panasnya itu akan terjadi panas yang berlebih di ruang bakar di dalam. Panasnya itu akan tertahan ya. Karena memang beda bahan ya. Sedangkan ini besi ya atau baja ya untuk yang linier. Sementara untuk lapisan boringnya yang luar itu aluminium ya. Nah, itu yang bikin ngejim atau terjadi pemuaian karena terlalu tebalnya itu linier ya. Terlalu tebal. Jadi itu faktor yang menyebabkan salah satu faktor juga yang menyebabkan blok OB itu ngejim ya. Jangan memilih yang terlalu tebal. Nah, teman-teman, kemarin juga ada dari Dodi Motovlog ya. Kemarin katanya minta saran piston 62 sampai dengan 63 mm. Nah, berarti itu kan boringnya udah tebal banget ya linearnya, makanya sering terjadi trouble. Dia mungkin sekarang udah pakai di 61 atau 60, dia nge-gym ya kemarin ya. Hancur motornya. Jadi biarpun tenaga enak ya, kalau misalkan tidak awet, buat apa ya? Jadi kalau masalah untuk tenaga itu ya, top speed ataupun torsi itu bisa dirubah dari ini ya, di porting ulang ya, bisa sendiri atau menyuruh mekanik ya untuk porting ulang supaya powernya lebih jos ya, bisa up dari standar. Karena ini juga boring standar ya, kalau misalkan pengen lebih kenceng itu otomatis ada oprekan atau ada triknya. Nah, oke. Ini lanjut ya, untuk Bro Diki saya kasih triknya. Kemarin kan nanyain, emang digimanain sih supaya powernya lebih jos, lebih nampol. Oke. Nah ini ya, nah triknya. Ini juga, nah ini kan ada kuping kips katakanlah. Ini kanan kiri ya. Nah ini untuk yang ori seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Nah, bolong ya. Ini tembus ke super kip. Nah, ya ke sini. Yang ini juga sama, bolong. Nah, kalau pengen kompresi bawahnya cepat padat ya dan powernya bukan power ya, top speednya meningkat, tinggal tutup aja ya ini ya. Lubang coping caps ini pakai lem porting. Nah, sebelum pasang kalian tutup aja pakai lem porting ya. Ini banyak kok lem porting di bengkel-bengkel banyak, atau misalkan kalau nggak ada pesen dulu di online ya, lem porting pesen. Nanti tutup yang rapi ininya ya, yang rapi sampai dengan seperti ini. Jangan ada bocor ya. Yang ini ya, tutup, terus ini tutup. Keduanya ditutup. Nanti baru dipasang setelah kering ya. Nah, itu khasiatnya itu ke ruang bakar juga menjadi lebih basah ya ke ruang bakar. Karena tidak ada proses pemurnian karbon dioksida ya. Jadi sisa oli samping yang tidak terbakar akan dibakar lagi. Dan apa sih fungsinya lubang-lubang ini ya? Jadi ini untuk memurnikan CO2 atau karbon dioksida ya. Ini fungsinya itu supaya Ninja itu lebih tidak berasap atau lebih ramah lingkungan ya. Itu maksudnya pabrikan Kawasaki membuat lubang-lubang ini. Cuman kan kita itu pengen motor Ninjanya jadi nggak terlalu kering ya, supaya awet di mesin. Ya saya sarankan ininya ditutup supaya powernya juga lebih nampol dan pelumasan tidak kurang ya. Apakah nanti ngebul motornya? Nggak juga sih, nggak juga. Cuman kalau dibandingkan dengan yang ditutup, yang dibuka memang lebih cenderung lebih bersih yang dibuka ya, karena dimurnikan dulu dengan udara. Tapi kalau misalkan knalpotnya udah racing tetap nggak berfungsi kok. Tetap aja ngebul gitu ya kalau knalpotnya udah racing. Dan teman-teman juga pasti knalpotnya udah racing ya. Makanya tadi ada yang nanya sampai oversize yang besar, pasti knalpotnya juga udah dirubah ya.
lebih baik ini tutup ya, disumpel lubang-lubangnya kanan kiri. Nah, itu nanti motornya itu power bawahnya cepat ngisi dan atasnya tanpa mengurangi speed putaran atas. Berbeda dengan memapas ini ya, memapas head atau kepala boring. Nah, kalau kepala boring itu dipapas, nah itu ada kelemahannya. Power bawah enak, power atasnya udah gitu, nggak bisa lari lagi. Nah, makanya saya sarankan untuk menutup ini ya, apalagi di blok OB. Dan blok OB itu yang apa ya, yang gejala ngelitriknya itu nggak ada loh untuk blok OB ya. Ngelitrik kayak piston forget. Nah, itu pasti ada di blok ori meskipun baru ya. Meskipun motornya baru, pasti kalau digas itu ada semacam getar-getar dikit gitu ya, kayak motor Mio GT, Mio J ataupun motor-motor sekarang yang pistonnya forget gitu ya. Ada ter gitu ya kalau digas ya. Itu salah satu apa ya, yang saya rasakan dengan boring ori ya. Itu udah dari sononya ya, udah memang seperti itu ya. Karena mungkin tipis ya, tidak punya lapisan dan langsung ke aluminium sehingga si piston itu memang cenderung apa ya, cenderung kayak bunyi gitu ya. Ya itu sih bukan rusak sih, emang seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai blok OB itu lebih halus, narik gasnya itu lebih halus. Dan powernya itu lebih dapat sih sebetulnya untuk blok OB ya. Makanya saya juga pengen riset sendiri ya. Rencananya ini mau dibikin blok OB, mau sendiri ya, mau bikin sendiri. Cuman sayang saya terbentur dana, belum ada dananya. Tapi next time saya pasti akan coba untuk bikin blok OB sendiri, guys. Ya ditunggu aja ya next time mungkin kalau saya udah ada rejeki supaya nanti teman-teman kalau mau OB bisa ke saya ya. Kalau misalkan nanti saya berhasil membuat blok OB yang anti ngejim dan powerful ya. Nah, mungkin aspeknya itu ada segitu ya. Yang pertama untuk lubang-lubang supaya presisi ya, itu yang trik-trik untuk supaya tidak ngejim. Kedua, oli samping ya, saya sarankan pakai Epalu Pro. Ketiga, lapisin liniernya jangan memilih yang terlalu tebal. Ya kalau bisa sih oversize itu maksimal di 150 ya supaya lebih tipis. Jadi lebih menyerupai orsinil. Jadi nanti pemuaian panasnya itu lebih cepat terurai, cepat lepas ya panasnya. Jadi tidak ngumpul di bagian pembakaran, di ruang pembakaran, di ruang bakar. Karena memang berbeda bahan ya antara aluminium dan besi. Jadi saya sarankan untuk linearnya itu pilih yang tipis ya. Jangan yang terlalu tebal. Jadi yang terlalu tebal itu di Ninja 2 tak itu bukannya bagus ya, tapi jelek ya. Nanti panasnya awet malah bikin memuai dan ngejim ya. Oke, mungkin segitu aja ya trik-triknya. Semoga terbantu buat teman-teman yang mau memboring ulang blognya ya, yang minim budget, minim dana. Boleh menyimak cara-cara saya ini ya, supaya anti nge-gym, tetap powerful, dan nggak bikin was-was di jalan ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, tinggal komen aja. Mau minta WA juga tinggal komen aja, nanti saya kasih ya. Kita sharing masalah 2 tak di WA, boleh ya. Mau kirim-kirim video juga boleh ya, supaya nanti saya bisa amati. Dan jangan lupa juga dukungan like, komen, dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan berita mengenai otomotif lainnya dari saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.